langsung aja kita buka. Ini putarannya masih sangat lancar, tapi ketika dimasukin alur listrik dia nggak ada tegangan sama sekali atau nggak ada dengung-dengung sama sekali. Nah, kemungkinan fuse-nya putus. Ini sudah saya pakaiin bearing dulu pas waktu pertama kali servis di tanggal segini. Sekarang kita perbaiki lagi. Ini keadaannya teman-teman, debunya banyak sekali. Sekarang coba kita cek di bagian fuse-nya, apakah dia putus atau tidak. Ini debunya. Coba kita buka, bismillah. Nah, ini udah saya pakaiin bearing di kedua sisinya. Ini juga pakai bearing. Nah, jadi kemungkinan kerusakannya di sini teman-teman. Kita buka aja dulu. Ini ada indikasi kerusakan terjadi di bagian fuse. Ini udah menjadi rahasia umum kalau kipas angin mati total pasti di fuse. Untuk kipas angin yang ada fuse-nya ya, bukan merek-merek Cina. Tuh, ini tanda-tanda terjadinya kerusakan nih, korosid. Kita cek satu-satu. Nih, ini keropos. Tuh, ini keropos juga kabelnya, dan solderannya berkarat. Kita cek bagian fuse-nya. Nih bagian fuse-nya nih. Nih. Kayaknya ini bakal kita solder ulang semua kabel-kabelnya. Tapi kita cek dulu fuse-nya. Tuh, kabel-kabelnya semuanya berkarat teman-teman. Kita akan
solder ulang aja nih, biar yang punya kipas merasa puas. Hampir semua berkarat teman-teman, karena pemakaian juga korosit ya. Untuk fuse-nya kita cek dulu. Jalur fuse ini 2, kita cek apakah fuse-nya masih berfungsi atau tidak. Saya butuh alat ini, multitester. Fuse-nya dia mati, nggak ada aliran listrik sama sekali, nggak ada aliran tegangan, dia putus ini. Ini ada 2 kemungkinan, dia ini putus atau terjadi korosit pada kabelnya, karena semua kabel ini berwarna hijau, tanda-tanda korosit. Sekarang kita solder ulang aja semuanya dulu, kita buat jalur baru, jadi agar kabel-kabelnya berfungsi dengan normal, tidak ada hambatan listrik. Tapi jika teman-teman mau mensolder ulang, hati-hati dan harus teliti, karena jika salah satu kabel yang salah solder, kipas pasti akan mati, atau bisa jadi muternya terbalik. Semua kabel nih adaannya korosit. Kita ambil yang paling mudah dulu, kita putus semua jalurnya kecuali jalur kapasitor. Kapasitor nanti aja belakangan, putus jalur ke bagian sini nih. Kita buat jalur baru. Nah, ini sebagai pembuktian kalau kipas ini bertahan lama. Ini dulu saya kasih tanda dia servisnya itu nih 27 Desember 2020.
Sekarang bulan Ramadan. Nih, sekarang hari Rabu tanggal 20 Maret. Berarti sekitar kurang lebih 3 tahunan ini teman-teman dengan memakai bearing. Kekuatan daripada kipas ini. Sekarang kita buat jalurnya dulu. Ini kita gunting-gunting dulu. Jadi pemakaian bearing itu, jika teman-teman pemasangannya center atau lurus, dia pasti akan bagus gitu. Tapi jika untuk pemula atau caranya yang kurang pas, atau yang masih sama-sama belajar kayak saya, ya harus center dulu itu, belajar harus center. Saya juga sama, masih belajar kayak teman-teman. Sekarang kita solder-solderin nih bagian-bagian yang korosit, yang keropos. Nah, untuk apa, kabel-kabelnya disesuaikan aja kayak tadi. Saya penasaran nih, mau cek nih fuse-nya putus apa enggak nih. Coba saya tes lagi. Ya, dia benar-benar putus, nggak ada sama sekali. Biasa tidur mulai puasa. Kita ganti juga nih fuse-nya nih. Ini udah kita putus aja. Nih. Berarti kabel biru ke fuse. Saya udah siapkan fuse-nya. Cek dulu fuse-nya apakah masih hidup. Nah, masih hidup. Kabel biru ke fuse berarti ini teman-teman. Biru ke fuse. Jangan sampai salah. Nih, mau langsung solder nggak apa-apa, mau ntar nggak apa-apa. Kita langsung solder aja. Nah, fuse sudah. Terus kita masuk ke kabel nih warna merah. Teman-teman juga harus rapi dalam mengurutkan kabelnya biar tidak repot nanti. Ini kuning aja dulu nih, kuning. Biar enggak bertubrukan. Kita ambil warna kuning. Warna oranye, maaf.
langsung kita solder. Sudah warna abu-abu, ke kapasitor, abu-abu ke kapasitor satu, ke ini satu. Dia ada dua kabel yang abu-abu. Hati-hati teman-teman, tertukar kabelnya. Makanya kabel kapasitor jangan dilepas dulu. Tahu kabel yang warnanya sama dengan kapasitor jangan diputus dulu. Abu sudah dua kabel, sudah tiga kabel, tinggal kabel warna merah. Nih warna merah, jangan sampai kelilit. Dua kabel warna merah. Nah, 4 kabel inti sudah. Sekarang tinggal menyambungkan kabelnya ke kapasitor. Nih kapasitor nih, solder ulang juga nih. Kapasitor nyambungnya ke fuse. Gunting jalur ke kapasitor. Pinggir. Jadi kapasitor itu satu kabel ke kapasitor, satu ke gulungan. Jangan sampai salah. Satu fuse, satu ke gulungan, satu ke kapasitor. Biasanya fuse itu bakal putus jika teman-teman kelamaan dalam mensoldernya. Hati-hati juga dalam penggunaan solder untuk mensolder fuse atau sikring. Nah, dia ada batas toleransi panasnya atau ada batas nilai ketahanan panasnya.
Jadi buat teman-teman yang mau belajar bisa komen di YouTube saya, nanti saya kasih nomor WhatsApp jika teman-teman mau belajar. Karena saya juga dulu awalnya belajar sampai sekarang jadinya jadi tukang servis, padahal basicnya nggak ada. Udah, tinggal satu lagi nih, kabel merah kapasitor ini nih. Solder ulang. Sudah semua, tinggal kita melakukan perakitan dan ditutup kabelnya pakai selongsong anti panas dan anti konslet. Selongsong tadi tutup aja. Satu lagi nih belum ketutup. Saya mau cari selongsong anti panas dulu. Nah, ini dia. Jangan potong sedikit. Tinggal dirapikan lagi teman-teman.
pastikan dulu semua kabel tertutup, nggak ada yang terbuka untuk menghindari konsleting arus listrik. Nah, sudah. Sekarang tinggal kita tes. Tutup lagi. Kalaupun tidak nyala berarti ada salah satu kabel yang soldernya itu belum melekat atau belum nempel. Jadi tinggal tekan solder ulang aja. Pastikan ini berputar dengan lancar. Sekarang kita tes. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sudah berputar. Teman-teman hati-hati, jangan dipegang dulu ininya, kita cek dulu pakai tes pen. Dia nggak ada listrik, berarti aman untuk dipegang. Bukan berarti harus dipegang, takutnya terkena tangan ketika teman-teman mencoba. Nah, ini sudah nyala, aman. Berarti kipas angin ini masalah di kabel-kabelnya yang kondensat atau korosit nih, pada karat dia semuanya nih, hampir di semua kabel. Jadi bukan karena fuse-nya aja, tapi kabelnya juga. Sekarang langsung aja kita rapihkan dan kita bersihkan. Nah, sekarang tinggal kita cek aja nih, kita tes. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, dia udah nyala teman-teman, mantap. Ini speed 0, speed 1, speed 2, speed 3. Cukup sekian informasi dari saya. Bila video saya bermanfaat, like dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.